Halo, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada pertemuan ini lewat video ini tentunya kita akan menceritakan atau mengulas beberapa kisah tentang Samuel, lahirnya Samuel, yang tentunya kita ambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28, yaitu panggilan anak dan nazar orang tua. Berikut ini bisa kita ulas beberapa tokoh dan peran yang mereka perankan pada cerita dan isi daripada kitab suci Samuel ini, sehingga bisa kita maknai dan kita dalami bahwa apa yang menjadi pesan untuk kita dan apa yang menjadi motivasi dalam hidup kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari lewat yang ditampilkan beberapa tokoh dalam kitab suci berikut ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan dan saksikan. Untuk memperjelasnya juga, boleh kita lihat tampilan-tampilan gambar ini untuk memperkuat dan untuk memperjelas apa yang akan saya sampaikan lewat ulasan saya sebagai berikut ini. Saudara-saudari yang terkasih, gambar yang saya tayangkan hanya untuk memperjelas ulasan kita saja, bukan tokoh yang sebenarnya. Baiklah, kita simak bersama. Adapun pokok permasalahan yang terjadi dalam kitab Samuel ini adalah sebagai berikut. Seorang laki-laki bernama Elkana memiliki 2 istri, yaitu Penina dan Hana. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak, sehingga ini yang membuat Penina menyakiti Hana dan membuatnya sedih. Dalam kehidupan mereka telah terlihat jelas pokok permasalahan yang pertama. Memiliki 2 istri sudah merupakan masalah dalam hidup Hana. Dan kemudian juga Hana tidak memiliki anak, sedangkan Penina memiliki anak. Saudara-saudara yang terkasih, namun kemandulan Hana disebut sebagai tindakan langsung dari Allah. Namun itu menjadi permasalahan dalam hidupnya dan sangat keputusasaan termasuk sengsara yang dia rasakan selama hidupnya. Namun karena Allah punya rencana kepada Hana sampai-sampai menutup rahim Hana, di mana supaya mempersiapkan dia bagi kelahiran putranya Samuel. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dengan sengsara yang dialami oleh Hana dalam bacaan tadi, ya tentunya saudara-saudara yang terkasih, hidup kita juga dengan cara yang sama. Allah kadang-kadang memang membuat kita mengalami kekecewaan dan kepedihan hati, merasa tidak mampu dan rendah diri agar dapat melaksanakan kehendaknya. Dalam kehidupan kita, situasi yang dialami Hana yang membuat kita akan lebih dekat dengan Tuhan dan penyerahan diri kepada Tuhan, serta sungguh menantikan Dia dan berharap padanya. Adapun tokoh dalam cerita itu, yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, Elkana perannya sebagai suami Hana dan Penina. Ya, karakternya Elkana adalah seorang yang peduli dan selalu peka dan taat kepada Tuhan dan suka memberi dan perhatian kepada kedua istrinya dan rajin menyembah Tuhan dengan mempersembahkan korban. Penina adalah seorang karakter yang tinggi hati, merasa diri melebihi orang lain karena sanggup menyakiti hati Hana sampai menangis. Nah, Hana adalah orang yang tegar hati, tekun, dan tepat janji, sabar, baik hati, dan rela berkorban. Dan tampaknya tidak berpikir secara duniawi dari cara hidupnya dan dari cara perjalanan hidupnya. Nah, dari mana kita tahu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa Hana adalah seorang yang baik hati dan selalu bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah,
Di sini kita akan menyebutkan beberapa tokoh, di antaranya Imam Eli adalah seorang tokoh yang peduli, perhatian, dan termasuk imam Tuhan juga. Hofni dan Pinheas termasuk juga imam Tuhan. Samuel memiliki karakter adalah hamba Allah dan hamba Allah dari kelahiran sampai kematiannya. Allah mendengar dan karakternya adalah takut akan Tuhan. Nah, dari beberapa tokoh yang disampaikan dan karakter yang dimiliki oleh beberapa tokoh yang tadi, dapat kita lihat peran tokoh yang di dalam cerita tersebut cukup menarik, karena memang saudara-saudara yang terkasih, dari kisah tersebut bahwa Tuhan memberikan tugas masing-masing kepada setiap tokoh, melaksanakan, melahirkan buah-buah yang keberadaannya semua saling berkaitan, sehingga dengan hadirnya beberapa tokoh itu untuk memerankan tokoh dalam cerita itu yang mereka perlihatkan, yang telah kita baca tadi, peran mereka masing-masing melihatkan bahwa Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada Hana lewat hidup Hana. Walaupun hidupnya sengsara, dan iman Hana pun ditambahkan atas peristiwa hidup yang dialami Hana. Doa Hana pun dikabulkan oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Karena dia saat berdoa dan saat pergi ke bait suci. Nah, Imam Eli menyaksikan apa yang dilakukan oleh Hana setiap kali dia berdoa dan mempersembahkan korban di bait suci. Hana sering berdoa dan berbicara, bibirnya sering bergerak-gerik, dan Imam Eli bertanya kepadanya, "Mengapa hanya bibirmu saja yang bergerak-gerik? Apakah kamu minum anggur?" Dan sampai mengatakan kepada Hana seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Hana pada berikut ini? Hana berdoa kepada Tuhan, "Janganlah anggap hambamu ini seorang dursila, sebab karena besarnya cemas sakit hatiku, aku berbicara demikian, bahwa aku sedang menunjukkan kesungguhanku kepada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan lewat doa-doaku pada bait suci ini." Lalu Imam Eli pun mendengarkan dan menyampaikan doa kepada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Hana lewat Imam Eli, Tuhan pun mengabulkan doa daripada Hana, dan dia bernazar kepada Tuhan dan menyampaikan doanya, dan sungguh menyampaikan anaknya ke bait Allah setelah dia mengandung dan doanya dikabulkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pesan yang terdapat dalam Injil Samuel 1 ayat 1 sampai 28 tadi adalah, tidak boleh remeh kepada siapapun atau sembarangan. Jika memang kita bernazar, segeralah menepatinya, karena dengan adanya ikatan janji dengan Tuhan, ya, karena sesuatu tercapai, kita pun siap atas kehendaknya. Saudara-saudara yang terkasih, hubungan dengan subtema berikut ini adalah ketika kita dikaruniai anak, yang tentunya itu dari Tuhan dan milik Tuhan, kita harus bisa memasrahkan diri kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki atas perjalanan hidup kita masing-masing. Dan kita siap mendukung, mendorong, bahkan mendidik anak kita ke arah Tuhan. Pesan itu dapat diwujudkan pada masa kini adalah ketika kita hidup sengsara, teruslah berdoa, tetapi di dalam roh dan kebenaran, dan siap menerima apa yang Tuhan kehendaki ketika kita sudah bernazar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dan jangan lupa ketika kita bernazar, janganlah kita bernazar tanpa memikirkan dengan sungguh-sungguh, karena kita hendak mempersembahkan sesuatu. Amin. Yang terkasih, perlu kita tambahkan dalam dunia saat ini, pesan yang terdapat dalam Injil Samuel tadi, bahwa kita juga disarankan untuk tidak boleh berpoligami, karena berpoligami adalah membuat masalah dan tidak baik untuk kehidupan selanjutnya. Amin. Semoga ulasan ini bermanfaat dan berarti buat saudara-saudara terkasih. Shalom.